Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi bersama Peta Islam. Sebelumnya saya mau minta maaf apabila kajian-kajian dari Ustadz Adib Susila Siraj dan Ustadz Ajib Budi akhir-akhir ini jarang kita upload karena beliau masih ada kendala. Mudah-mudahan secepatnya nanti bagi yang sudah menunggu kajian dari beliau, mudah-mudahan secepatnya nanti Peta Islam bisa melanjutkan ulasan-ulasan mengenai pembahasan masalah ilmu ya, ilmanis dan juga kajian tentang surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Kali ini saya masih mau mengulas debat ya dengan judul sebenarnya ini adalah sebuah chat yang terbongkar ya, masih melanjutkan diskusi ya, perdebatan antara Muhammad Ilmi dengan Eyang Romo Bargowo. Karena ini merupakan chat pribadi mereka, jadi tidak ada moderatornya. Tetapi chat yang terbongkar ini sengaja saya tampilkan di sini, tetapi itu juga atas izin dari mereka berdua. Jadi tidak Peta Islam tidak menampilkan dengan semena-mena, artinya sudah ada izin dari kedua belah pihak untuk ditampilkan untuk melanjutkan diskusi yang kemarin sudah diselenggarakan dengan moderator seperti itu. Baik, langsung saja. Diskusinya seperti ini. Jadi kejadian ini pada waktu diskusinya itu sudah selesai, selang beberapa saat ya. Selang beberapa saat itu Eyang Romo dia ngontak ya, melalui messenger kepada Muhammad Ilmi ya. Nah, ini saya bacakan. Nah, ini kelanjutannya. Sini dari Eyang mengatakan, Anda baca ulang itu dialog kita tadi malam. Lebih bijaksana jika Anda share dialog kita biar khalayak tahu betapa goblok bin tololnya Eyang Romo Bargowo. Nah, ini chat pertama sudah bahasanya udah keras ya, ini semacam sindiran seperti itu ya. Kemudian dibalas lagi oleh Muhammad Ilmi, dalam pembelajaran kan biasa ada pembelajar dan pengajar, di mana pengajar juga pembelajar, kecuali Ar-Rahman tidak butuh belajar. Selalu ada kebenaran yang belum diketahui manusia. Itu jawaban Muhammad Ilmi. Kemudian Eyang membalas, di-share aja mas. Jadi Eyang ini menyuruh Ilmi untuk meng-share ya, untuk meng-share diskusinya seperti itu. Kemudian dijawab oleh Ilmi, itu terserah admin, saya belum berhenti kok belajar. Kemudian masih dilanjutkan. Ini Eyang Romo Bargowo ya. Panjenengan masih kental dengan frasa kitabullah wa sunatar rasul. Saya sudah obok-obok duluan itu judul Al-Quran menurut sunnah Rasul. Wah, ini bahasanya udah menyangkut golongan tertentu ya. Mungkin Eyang Romo itu ya berdasarkan yang saya pahami ya. Saya juga tidak kenal secara langsung. Cuma lewat Facebook itu aja. Mungkin dulu pernah belajar ya, seperti Muhammad Ilmi itu juga mungkin dulu pernah belajar gitu. Jadi bukan orang luar, sepertinya memang dia dulu orang dalam. Itu perkiraan saya. Kemudian dijawab
oleh Muhammad Ilmi, dengan berdialog pada banyak orang, saya menjadi rajin belajar. Saya nggak pakai sunnah Rasul, karena nggak ada rujukannya frasa sunnah Rasul. Nah ini jawabannya Muhammad Ilmi itu masih dia berpegang bahwa tidak dengan sunnah Rasul. Kemudian Eyang Romo membalas, bahkan pada saat panjenengan Anda, bahkan pada saat panjenengan gigih bertahan dengan KWS-nya. KWS ini maksudnya Kitabullah wa Sunnata Rasul. Bahkan pada saat panjenengan gigih bertahan dengan KWS-nya. Nah, ini rupanya Ilmi ini dulu bertahan ya dengan KWS ya, dengan Kitabullah wa Sunnata Rasul ya. Kemudian dibalas oleh Muhammad Ilmi, semua ketika menjadi pengikut Isa Bugis beranggapan Aki MSR yang terbaik. Ternyata bila tidak berhenti belajar, petunjuk akan datang. Nah ini yang dimaksud Muhammad Ilmi itu, bahwa semua ya ketika menjadi pengikut Isa Bugis beranggapan Aki MSR yang terbaik. Ini sudah mungkin banyak yang tersinggung ya, karena sudah mencatut nama. Tapi nggak apa-apa, sementara kita lanjutkan, kita cari argumentasinya aja ya, kita nggak usah emosi ya. Kita cari argumentasi dari kedua ini mau ngomongin apa. Kemudian ini Eyang Romo membalas, saya undang panjenengan jumpa darat untuk ngobrol-ngobrol ringan, menyamakan persepsi, bukan ke pribadi Abu Ibe atau ke personifikasi lainnya, tapi ke substansi materinya. Saya tahu persis di mana letak kelemahan materi Aki MSR. Rupanya hebat ya. Dengan kata-kata saya tahu persis ya. Saya tahu persis di mana letak kelemahan materi Aki MSR. Sudah banyak pentolan-pentolan Aki MSR tumbang. Waduh, pentolan. Siapa ya yang dimaksud ya pentolan? Emangnya ada ya pentolan? Sudah banyak pentolan-pentolan Aki MSR tumbang dan mengakui bahwa ada yang tidak beres dengan materi kajian berjudul Aki MSR. Mungkin kalau dikatakan, ini pendapat saya ya, kalau dikatakan bahwa setiap kajian itu 100% salah, itu mungkin kurang tepat juga. Dan kalau dikatakan juga 100% benar, itu juga sepertinya kurang tepat. Jadi memang ada sisi positifnya, mungkin ada yang perlu diperbaiki ya. Mungkin kata yang lebih sopan seperti itu ya, lebih halus lah. Kalau ini bahasanya kan lugas, tegas. Ya, tapi nggak apa-apa, itu masalah cara penyampaian aja. Oke, kemudian saya menyebutnya dengan istilah unah emprul. Dipleset-plesetin ya. Saya menyebutnya dengan istilah unah emprul tanpa perlu mendiskreditkan personal name siapapun. Jadi itu balasan dari Eyang Romo ya, ini yang mengatakan Eyang Romo. Entah itu namanya siapa, saya juga nggak tahu. Nama aslinya siapa saya juga nggak tahu. Kemudian dibalas lagi oleh Muhammad Ilmi, Aki MSR melekat dengan IB yang diberhalakan pengikutnya. Jadi justru kekurangan IB wajar saja, karena dia bukan maha benar. Nggak perlu juga pengikutnya marah, kan tujuannya menjadikan Allahu Akbar. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian dibalas ini oleh Eyang Romo, menjadikan Allahu Akbar, tanda tanya ya. Kemudian Muhammad Ilmi menjawab, nggak boleh.
Kemudian dibalas lagi oleh yang, emangnya Allah belum akbar? Dibalas lagi oleh Muhammad Ilmi, belum dijadikan pengikut Isa Bugis, posisi Allahu Akbar. Dibalas lagi oleh yang Romo, Allah masih asghar ya, sehingga butuh diakbarkan. Dibalas lagi oleh Ilmi, menurut pengikut Isa Bugis masih asghar, makanya harus dibesarkan dengan sunnah Rasul. Oke. Kita lanjutkan. Masih kita lanjutkan nih yang Romo ya. Ternyata panjenengan masih ceroboh juga dalam hal ini. Jadi yang Romo menganggap bahwa Muhammad Ilmi masih ceroboh. Kemudian dibahas lagi oleh Muhammad Ilmi, menegakkan kalimat Rabb menjadi din Islam menjelma, itulah Allahu Akbar. Sekarang ini yang dominan bukan din al-Islam, tapi din al-batil. Karena manusia masih zalim dan bodoh. Nah, ini sudah mengarah ke topik ini. Kemudian dibalas oleh yang ngomong, tidak akan pernah tegak dinul Islam selama para calon penegaknya masih berkiblat pada anggapan bahwa yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, jadi yang Romo menganggap bahwa dinul Islam itu tidak bisa tegak jika masih menganggap bahwa surat Al-Alaq 1-5 itu adalah surat yang pertama kali diturunkan. Jadi rupanya yang Romo ini mengetahui atau punya pendapat bahwa yang turun pertama kali itu bukan Al-Alaq 1-5. Wah, jadi penasaran ini sebenarnya argumentasinya apa. Kemudian dibalas lagi oleh Muhammad Ilmi, setiap orang boleh berpendapat, yang penting rujukannya berdasarkan al-haq atau al-batil. Nah, ini udah lebih bagus nih obrolannya, nggak menyinggung-nyinggung golongan-golongan tertentu atau menyebut-nyebut personal. Ini udah mulai bagus diskusinya. Nah, kemudian ini yang Romo ya, tunjukkan rujukan ayatnya atau hadis sahihnya untuk mendukung anggapan bahwa benar surat Al-Alaq 1-5 adalah yang pertama kali diturunkan. Jika panjenengan bisa tunjukkan dukungan ayat atau hadis sahihnya sebagai jaminannya, saya akan minum air dengan wah. Ini nanti disensor ya. Disensor. Kemudian masih dilanjut, tapi jika panjenengan tidak bisa tunjukkan rujukan ayat atau hadis sahihnya, panjenengan akan saya traktir makan siang. Wah, ini sebuah tantangan dari Eyang Romo ya. Jadi Muhammad Ilmi ini ditantang untuk menunjukkan bukti ya, atau dasar rujukan ayat atau hadis yang memperkuat anggapan bahwa surat Al-Alaq 1-5 itu merupakan ayat atau surat yang pertama kali diturunkan. Nah, ini mari kita lihat ya, apakah benar-benar Muhammad Ilmi ini bisa menunjukkan, atau apakah yang Romo ini mempunyai pendapat surat yang lain yang diturunkan pertama kali. Mari kita lanjutkan. Muhammad Ilmi membalas, Al-Quran itu sebagai ilmu berisi tentang Alkitab dan Al-Hikmah. Artinya terdiri dari tekstual dan kontekstual. Ada sistematik kitab, ada juga sistematik nuzul, khairun nuzulan. Jawabannya itu Muhammad Ilmi. Kemudian dibalas, tidak usah berkelit ngalor ngudul untuk berargumentasi. Sudah ya, cukup obrolan kita, tidak usah dilanjut. Terima kasih telah merespon inbox saya. Jadi
Eyang Romo ingin menghentikan percakapannya karena Muhammad Ilmi tidak tidak menjawab apa yang ditanyakan Eyang Romo. Oke, kita lanjut. Kemudian dibalas oleh Muhammad Ilmi. Dulu Rasulullah tidak langsung menerima sistematik kitab, tapi yang diterima sistematik nuzul dulu. Nah, sekarang setelah dia wafat hanya memahami sistematik kitab, tetapi sistematik nuzulnya nggak dipakai sebagai al-hikmah, sehingga dalam menurunkan pembelajaran Al-Quran jadi simpang siur, nggak sistematis. Itu jawaban Muhammad Ilmi ya. Oke, kemudian dibalas oleh Eyang Romo. Nanti kalau panjenengan sudah dapat rujukan ayatnya atau hadis sahihnya untuk mendukung anggapan bahwa surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah yang pertama kali diturunkan, silahkan panjenengan datang atau saya yang datang menjumpai panjenengan untuk saya minum air kencing panjenengan. Oke. Nah, ini nanti saya edit ya. Kemudian Muhammad Ilmi menjawab, saya sudah menghimpun ayat-ayat sunnatul awalin yang membuktikan bahwa Al-Alaq 1-5 sesuai dengan sunnatu al-awalin. Oke. Itu jawabannya begitu. Jadi sepertinya Muhammad Ilmi ini punya jawaban, tetapi tidak secara frontal gitu. Masih berupa kisi-kisi, masih berupa apa ya, semacam tanda bahwa dia mempunyai jawaban tetapi tidak bisa diungkapkan seperti itu ya. Apakah nanti terungkap? Oke, kita lanjutkan. Nah, Eyang Romo ya. Saya tahu apa yang ada di pikiran panjenengan untuk bertahan dengan anggapan bahwa surat Al-Alaq 1-5 adalah yang pertama kali diturunkan. Cukup ya, terima kasih atas responnya. Itu jawabannya. Jadi karena Muhammad Ilmi ini tidak menjawab apa yang ditanyakan, Eyang Romo ingin segera mengakhiri percakapannya. Oke, kemudian dibalas oleh Muhammad Ilmi. Setiap orang boleh kan berpandangan dan berpenilaian. Yang penting setiap orang akan ditanyai berdasarkan apa dia berpandangan dan berpenilaian. Itu Muhammad Ilmi. Kemudian dibalas lagi oleh Eyang Romo. Saya ulangi sekali lagi, nanti kalau panjenengan sudah dapatkan rujukan ayatnya atau hadis sahihnya untuk mendukung anggapan bahwa surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah yang pertama kali diturunkan, silahkan panjenengan datang atau saya yang datang menjumpai panjenengan untuk saya minum air kencing panjenengan. Oke. Udah 3 kali ya, ini nanti saya edit ya. Keras ya soalnya. Oke, nah, setelah itu Muhammad Ilmi membalas, tidak perlu juga apa yang saya yakini harus diterima dan harus diakui manusia lain. Biarlah saya berkeyakinan dan orang lain juga berkeyakinan sendiri. Kemudian Muhammad Ilmi ngasih link YouTube ya. Jadi sepertinya Muhammad Ilmi ini membuat akun YouTube ya. Mungkin untuk mengkanter atau untuk menjawab atau apapun lah itu. Setelah itu dia membuat akun YouTube yang isinya ya masih seputar apa yang dia yakini mengenai yang sudah terjadi di dalam grup seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa lah, namanya dunia media sosial zaman sekarang ini semua bebas
untuk menyampaikan apapun, boleh membuat akun apapun, yang penting tidak melanggar kebijakan dari platform tersebut ya. Oke, itu tadi percakapan diskusi atau debat pribadi mereka yang sebenarnya mereka kirim ke saya untuk minta diulas di Peta Islam ini. Tentunya setelah saya dikirimi, saya tidak langsung menayangkan, saya izin dulu dari pihak satunya dan keduanya juga sudah mengizinkan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan itu tadi ada manfaatnya ya. Jika memang ada manfaatnya silahkan diambil. Jika memang tidak bermanfaat sama sekali ya nggak usah ditonton, gitu aja. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa segala perbedaan yang ada itu harus kita maklumi ya. Kalau misalnya nanti ada yang tersinggung atau apapun itu nanti bisa melalui jalur hukum ya. Atau mungkin dengan jalur yang lain, jalur kekeluargaan mungkin, atau jalur-jalur yang lain. Tentunya ya jalur yang baik lah seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini, untuk podcast kali ini saya cukupkan ya. Mudah-mudahan untuk video selanjutnya Ustadz Adib Susila Sirat dan Ustadz Ajib Setiabudi sudah bisa untuk meneruskan kajiannya menjelang Ramadan ini ya. Karena di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak, meningkatkan kajian-kajian kita, keilmuan mengenai tentang keilmuan Al-Quran untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentunya. Baik Sobat Peta Islam dimanapun kalian berada, saya cukupkan pada video kali ini. Jangan lupa seperti biasa, jika memang bermanfaat silahkan subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak mau subscribe, ya tidak apa-apa. Oke, saya cukupkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.